tentang kalor. Kalor atau panas, yaitu kalor mengubah suhu benda. Nah, kemarin sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari itu tinggi, maka suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, maka suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Sekarang kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda itu rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Sebagai contoh, di sini ada gambar apa anak-anak ini? Air dingin ditambah air hangat. Tuang air gelas ke dalam ember. Ya, itu ada air 3 macam suhunya. Ada yang air panas, ada air dingin, kemudian air hangat. Coba perhatikan. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, air panas memiliki suhu yang tinggi. Air dingin tentunya kebalikannya memiliki suhu yang rendah. Nah, apabila kedua air tersebut dicampur, yaitu air dingin dan air panas dicampur, akan menghasilkan suhu yang baru. Satunya airnya panas sekali, yang kedua airnya dingin. Kalau dicampur, kira-kira airnya bagaimana anak-anak? Panas dan dingin campur. Hangat. Nah, hangat itulah menghasilkan suhu yang baru. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Itu campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas dari yang bersuhu tinggi. Air dingin tadi akan meningkat suhunya karena dicampur dengan air panas ya. Nah, coba anak-anak di sini ada percobaan. Menyelidiki kalor itu dapat mengubah suhu benda. Di sini ada ceret dan kompor. Kalau enggak punya ceret ya boleh dengan baskom atau panci ya untuk merebus air. Bahannya yaitu air. Cara kerjanya, tuangkan air ke dalam ceret atau baskom ya kalau yang enggak punya ceret untuk merebus air. Kemudian meletakkan ceret tersebut atau baskom di atas kompor. Terus langkah selanjutnya menyalakan kompor. Setelah kompor menyala, amati apa yang terjadi pada air. Karena yang dimasukkan dalam ceret awal mula itu air apa anak-anak? Sebelum direbus di dalam kompor. Air dingin ya.
ambil air dingin, dimasukkan ke dalam ceret atau baskom, kemudian diletakkan di atas kompor, kompornya dinyalakan. Nah, kamu mengamati pada air yang dingin tadi, apa yang terjadi, suhunya bagaimana. Nah, nanti menceritakan pengalamanmu saat percobaan. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin, kan tadi yang dimasukkan air dingin ya, bersuhu rendah, itu menerima panas dari apa titik-titik. Nanti dijawab melalui titik-titik. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi titik-titik atau suhu meningkat. Nah, kesimpulannya, makin titik-titik energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan titik-titik pada suhu air. Jadi yang titik-titik nanti kamu isi. Ya. Nah, sampai di sini materi yang saya sampaikan, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham tugasnya tadi? Ya, oke. Ya. Percobaan ini biasa anak-anak dilakukan sehari-hari kalau merebus air. Ketika yang direbus air dingin, dipanaskan. Nah, bagaimana suhunya? Coba anak-anak nanti melakukan percobaan. Sampai di sini, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Sur akhiri ya. Sudah paham? Sudah, Bu Sur akhiri. Mari anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita membaca doa yaitu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Dan bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.